لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون صدق الله العظيم. Mafhumnya nun dan demi kalam, demi pena yang menulis. Sungguh engkau wahai Rasulullah bukanlah anta binikmat, engkau dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk yang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu adalah pahala yang sangat banyak, yang sangat besar. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan engkau adalah berada di dalam akhlak yang mulia. Itulah yang akan kita baca malam hari ini. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat dan penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam majlis Rabu ini, yaitu kita akan mengkaji tentang tafsir kronologi, tadabbur kronologi turunnya Al-Quran, di mana kita akan mengkaji atau memahami, menghayati ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berurutan, secara kronologi. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Turun ayat itu yang memberitahukan, wahai Rasulullah, jangan kamu risau, jangan kamu risau, karena Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sudah mengatakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berkata kepada Khadijah setelah menerima wahyu, Khadijah, aku berasa khawatir, aku takut pada diriku, aku takut kepada diriku, maka akan turun ayat ini. Turun ayat ini yang mana dikatakan ma anta binikmati rabbika majnun, engkau bukan orang gila. Dan juga apa yang dikatakan, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dan akhlakmu adalah yang mulia. Akhlakmu mulia. Ayat yang kita baca ini. Itulah maka ulama, sebagian ulama dan juga disahkan oleh jawatan kuasa Masyaikh Maqari Mesir Al-Azhar bahwa ayat surah ini adalah surah yang nomor 2 urutannya. Urutan khususnya ayat yang nomor 4 ini. Ayat yang nomor 4. Baik, kita lihat di sini yaitu nun. Di sini huruf nun. Apa ini? Kita di Al-Quran kan awal-awal surah ada surah Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Alif Lam Shad,
ada Hamim, ada Yasin, ada Toha, ada Qaf, ada Nun. Dari 114, 29 diantaranya dimulakan dengan huruf-huruf ini. Nah, dari 114 surah, 29-nya itu dimulakan dengan huruf-huruf putus. Yaitu Alif Lam Mim, Al-Baqarah kan. Ali Imran Alif Lam Mim. Pada surah Maryam Kaf Ha Ya Ain Shad. Semua itu. 29 surah dimulai dengan huruf-huruf terputus. Yang lain-lainnya ada dengan Al-Fatihah, alhamdulillah. Suratul Kahfi, alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Tidak dimulai dengan huruf putus. Yang dimulai dengan huruf putus ada 29-nya. Nah, daripada surah-surah dalam Al-Qur'an. Jadi ada yang dimulai dengan satu huruf, Nun yang kita baca, Qaf, Shad, satu huruf. Ada yang dua huruf, Ha, Mim. Nah, itu dua huruf. Kita lihat dua huruf. Ada yang tiga huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Shad. Ada yang empat huruf, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, empat huruf. Ada yang lima huruf, Kaf Ha Ya Ain Shad, lima huruf. Jadi itu memang Al-Quran. Para ulama membahasnya kenapa, apa maksud daripada huruf-huruf itu. Ada maksud dari huruf-huruf tersebut. Mereka berbeda dalam memahaminya. Ada yang mengatakan ini sebagai ijaz saja. Jadi Allah memberitahukan kepada bangsa Arab bahwa Quran ini adalah dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mendakwa bahwa Al-Quran ini diajarkan oleh kawan Nabi yang bukan orang Arab. Karena Rasulullah mempunyai teman, dia bukan orang Arab, selalu bergaul dengannya ketika di Mekah. Nah, mereka mendakwa orang Quraisy, Quran ini bahasa dia, bahasa mereka, kawannya Rasulullah itu. Tapi dengan diturunkannya ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Nun, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, membuktikan bukan bahasa mereka. Ini bahasa Arab. Nun bahasa Arab, Qaf bahasa Arab, Shad bahasa Arab, Alif Lam Mim bahasa Arab. Bukan bahasa iktataba alaihi yang dikatakan oleh mereka dia belajar dari orang asing. Bukan. Ini bahasa Arab. Nah, dari 29 tadi kita lihat huruf-hurufnya. Hanya beberapa ulama mereka tidak memasukkan 4 surah masuk dalam huruf-huruf putus. Kalau Alif Lam Mim kan putus, Alif Lam Mim putus tuh. Alif Lam Ra, Ha Mim itu putus kan. Tapi ada 4 dari 29 tersebut ia bukan kata putus. Tetapi apa? Nama Nabi. Nah, dua yang nama Nabi itu Toha sama Yasin. Nah, itu bukan kata putus. Toha nama Rasulullah, Yasin nama Rasulullah. Ya kan? Kita karena Asmaullah ada berapa? 99 kan? Asmaullah 99. Asmaun Nabi, nama-nama Nabi ada 200. Ada 200. Kalau kita pergi umrah, pergi masuk Masjid Nabawi dari Babu Salam, di depannya itu semua nama-nama Nabi itu. Di Babu Salam. Di Babu Salam kalau kita masuk Babu Salam umrah, sebelah kanan di hadapan semua itu nama-nama Nabi. Ada 200 nama. Kita juga bulan depan, bulan Rabiul Awal akan baca nama-nama Nabi juga. Dalam Maulid Rasul, dalam Maulid Rasul kita juga baca nama-nama Nabi. Di antaranya Yasin dan Toha. Katanya Yasin dan Toha bukan huruf, tapi nama Nabi. Yang tadi dari 29 keluar. Satu lagi adalah huruf Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Qaf. Mereka berkata Qaf ini bukan huruf. Yang ulama mengatakan kenapa? Karena Qaf ini adalah nama gunung. Nama sebuah gunung. Gunung Qaf yang begitu besar mengelilingi bumi, langit dan bumi. Gunung Qaf. Maka dikatakan Qaf bukan huruf, tapi nama sebuah gunung Qaf.
Dan satu lagi ayat ini, Nun. Nun ini bukan huruf, tetapi dikatakan Nun adalah nama seekor ikan. Nama seekor ikan. Ikan apa? Ikan paus. Yang memakan siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus kan namanya adalah Zunnun. Nabi Yunus salah satu nabi namanya Zunnun. Nun adalah tadi yang katakan nama ikan, nama seekor yaitu Hud. Jadi menurut ini pandangan yang ini, Nun di sini adalah nama seekor ikan, Al-Hud. Baik, jadi huruf-huruf muttaqatti'at yang ada di permulaan surah dari 29 surah tersebut ini adalah satu huruf yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkannya kita dapat 10 kebajikan. Satu huruf kita baca Al-Qur'an 10 kebajikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap huruf yang kamu baca dari Al-Qur'an kamu akan mendapatkan 10 kebajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dapat 10 kebajikan. Makanya kalau kita baca, setiap bacaan kita Al-Quran, satu huruf kita dapat 10 kebajikan. Alhamdulillah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Rahmat Allah kepada umat Islam sehingga mendapatkan pahala yang besar, yaitu mendapatkan pahala satu huruf 10 kebajikan. Nah, Nun di sini kita tidak melihat perbincangan di antara ulama tentang pengertian Nun ini. Tapi yang kita mau di sini dia adalah bahasa Arabnya itu Nun. Adalah Nun ya, yang ada perbincangannya sangat luas itu. Di antara ulama mengkaji, membincangkan tentang makna huruf putus ini. Mana alif lam mim, mana alif lam ra, mana ha mim, mana shad, mana qaf, itu luas sekali. Kalau kita bincang terlalu lama, kita hanya di sini ini Nun, ya, yang Nun. Hanya yang kita sudah dapati Nun, kita yang boleh kita filterize, kita simpulkan, yaitu maknanya adalah satu tadi ikan, ada juga satu lagi maknanya adalah tinta, dan satu lagi bermakna laut nur, yaitu papan tulis cahaya. Papan tulis cahaya. Itu yang kita pegang sekarang, maknanya Nun. Makna Nun yang ada di dalam ayat ini. Kenapa demikian? Kenapa? Kalau kita sebutkan dengan tinta, berarti dia sesuai dengan qalam, benar. Karena katakan Nun wal qalami wa ma yasturun, wal qalam, dan demi pena dengan apa yang mereka tulis. Pena yang apa mereka tulis. Ini sesuai dengan Iqra. Iqra di sana kita ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Kena sebut. Ayat pertama. Di sana ada qalam. Disambung lagi dengan ayat yang kedua, di sini katakan Nun wal qalami wa ma yasturun. Sambung. Jadi dari Iqra dengan macam kita Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Dalam Al-Fatihah kan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdina. Berikanlah petunjuk. Dijawab di dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, kan? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan, petunjuk. Al-Fatihah, ihdina, berikanlah kepada kami petunjuk. Al-Baqarah menjawabnya dengan hudan, yaitu petunjuknya dengan apa? Al-Quran. Kalau kamu mau dapat petunjuk, baca Quran, ikuti Al-Quran, mendapatkan petunjuk. Begitu juga ini Al-Qalam. Surah Al-Alaq yang pertama yaitu Al-Allama bil qalam,
telah mengajarkan dengan pena. Nah, di sini ayat yang keduanya wal qalami wa ma yasturun. Jadi sesuai. Jadi sesuai. Sesuainya di mana? Tadi baca. Iqra, oleh kamu baca. Selepas kamu baca, mesti kamu catat. Mesti kamu catat itu bacaan. Kalau kamu tidak catat, kamu akan lupa. Tidak tahu pergi kemana yang kamu baca tadi. Untuk mengekalkan, untuk supaya bacaan tersebut terus berada, maka kamu catat dengan wal qalam, dengan pena. Catatan dengan pena tersebut. Hanya para ulama ketika memahami wal qalam, alif lam dengan qalam di sini mereka melihat qalam ini, pena ini yang di mana? Maksudnya yang mana? Apakah satu-satu pena yang khas atau mana-mana pena? Dikatakan wal qalam sama ada satu saja pena atau mana-mana pena. Baik. Kalau kita melihat di sini adalah wal qalam. Qalam adalah makhluk Allah yang namanya pena. Karena alif lam al qalam. Bahasa Arab kalau ada alif lam itu ma'rifah. Infinitif, diketahui. Jadi diketahui. Makanya ada alif lam. Al qalam di sini ada satu qalam. Yang mana qalam pena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan yang termasuk makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di dalam hadis disebutkan Allah ada sebelumnya. Allah wujud azali, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bila ada, tidak ada mula, ya kan? Allah Subhanahu dan tidak ada akhir. Wal awal, mula-mula kita tidak tahu. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menciptakan apa? Menciptakan arasy. Nah, ada arasy singgasana. Ya, singgasana. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Kenapa pena? Kenapa pena ditulis? Jadi dalam riwayat tersebut dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Perintah Allah kepada pena, uktub, tulislah. Pena menjawab, ma za'aktub, apa yang aku perlu tulis? Apa yang aku perlu tulis? Dia tidak tahu apa-apa pena. Jadi menjawab, uktub, apa yang perlu aku tulis? Firman Allah, tulislah apa yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi kamu tulis. Itu. Di mana tulisnya? Di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Maka di Lauh Mahfuz itu adalah tulisan, catatan dari pertama penciptaan kolam tadi sampai hari kiamat. Semuanya ditulis. Yang di sini juga. Ditulis juga ini 7 hari bulan Muharram tahun 1442 jamaah di Masjid Lambak ini berkumpul di sini mendengarkan ada membaca surah Nun. Itu juga ada tulisannya. Bulan duduk sini, bulan duduk sana, bulan duduk sana. Pahala diberikan semuanya. Sudah ditulis. Sudah ditulisnya disebutnya. Ini yang kita sebut dalam kajian itu disebutnya qadha-nya ini qadha mubram. Qadha ketetapan Allah itu ada 2 jenis. Namanya satu qadha mubram, yang satu lagi qadha muallaq. Kalau yang kita ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu mubram, sudah tidak dirubah, tidak boleh dirubah. Tapi kalau yang muallaq boleh berubah. Misalnya panjang umur atau apa. Sebetulnya umurnya sudah sampai umurnya, tapi masih hidup panjang. Itu muallaq itu. Kenapa? Mungkin ada sebab yang lain. Untuk kita panjang umur, salah satu sebabnya apa? Silaturahim. Man yuhibbu an yunsa'a fi umrihi, siapa yang mau supaya panjang umurnya, fal yasil rahimah, maka bersilaturahim. Itu boleh.
Yang ini mu'allaq qada'nya. Tapi kalau yang tadi yang sudah di Lauh Mahfuz tidak boleh berubah. Nah, di situ qalam catat semuanya. Wal qalam wa yastur. Karena dikatakan bahwa dari semua makhluk yang ada di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, makhluk tersebut hanya 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua belah tangannya. Nah, dengan tanda kutip, kita tidak boleh pahami dengan dua belah tangannya. Kita karena mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahaminya begitu. Nah, tidak memahami dua tangan, tidak, jangan memahami begitu. Kalau paham gitu silap. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada menyerupai. Tapi dalam hadis dikatakan, ya, dalam Al-Qur'an juga disebutkan kan, ketika kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? 500 judul, 5 khalaqtu bi yadayya. 5 khalaqtu bi yadayya. Kenapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua belah tangan? Maknanya bukan tangan juga, maknanya kalau kita sebenarnya dengan kekuasaannya. Nah, dengan kekuasaan dia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak sujud? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan ciptakan dia dari tanah. Dia tidak ingat bukan dari tanahnya, tetapi Allah sendiri yang menciptanya. Itu ada 4 makhluk yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu arsy, singgasana. Allah sendiri yang membuat. Qalam, pena, qalam, nun wal qalam, pena di sini. Yang ketiganya adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan kekuasaan tangan. Dan yang keempatnya adalah jannatun, surga. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Sedangkan yang lainnya adalah dengan kun fayakun. Yang lainnya selain dari keempat, Allah menciptakannya dengan kun. Jadilah maka jadi. Kun fayakun. Jadilah kunan jadi. Tapi yang 4 ini Allah sendiri yang membuat. Khalaqa dengan 4 perkara. Satunya ini wal qalam. Makanya tadi baca surah yang pertama diturunkan, bacalah sesuai di sini. Dengan membaca, kamu mesti tulis. Kamu mesti saja. Wal qalami wa ma yasturun. Dan apa yang mereka tulis. Apa yang ditulis semua. Nah, semua yang ditulis. Yang telah berlaku bagi kita dan juga yang akan berlaku sampai hari kiamat. Di sana dikatakan itu yang menulisnya adalah qalam. Wal qalam. Satu lagi mahamnya, al-qalam di sini bukan qalam yang khusus, tetapi mana-mana pena. Mana-mana pena. Yang mana-mana pena ini adalah untuk menulis. Untuk yang menulis. Kalau kita tanyakan, siapa yang mengajar manusia menulis? Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Nah, kita tahu Adam kan? Atau Nuh kan? Atau Syis? Atau Idris? Yang pertama sekali membuat tulisan, menulis tulisan-tulisan. Yang pertama sekali adalah Nabi Idris. Nabi Idris yang pertama menulis. Makanya namanya Idris. Idris ini daripada darasa, daripada belajar. Pertama yang mengajarkan tulisan, bacaan ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Hanya Nabi Idris, dia tidak hidup lama di muka bumi. Dia terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Dia termasuk salah satu nabi yang masih hidup sekarang. Nabi menurut setengah ulama ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 di langit, 2 di bumi. Yang di langit adalah Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Yang di bumi adalah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Khidir menjaga di laut, Nabi Ilyas menjaga di mana? Di hutan. Mereka setiap tahun berkumpul di Arafah pada waktu haji. Waktu musim haji mereka berkumpul di Arafah, minum zam-zam dan makan kurma. Selepas itu berpisah lagi, berjumpa lagi tahun depan. Jumpa setiap tahun sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang masih bahkan banyak cerita atau kisah-kisah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir.
ulama-ulama sekarang banyak cerita itu. Mereka berjumpa dengan Nabi Khidir. Ramai cerita yang tersebut. Jadi masih ada. Nah, kita melihat di sini yang dikatakan mengajar manusia. Pertama yang menulis siapa? Yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ya, kami angkat dia di tempat yang tinggi karena dibawa ke surga. Masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengajar. Maka di sini Idris dengan qalam. Dengan qalam, yaitu pena, mengajarkan kepada manusia dengan penanya tersebut. Disebutkan wal qalam. Apa-apa yang ditulis oleh al-qalam. Nah, selepas itu ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, ya, ini untuk melipur lara Nabi Muhammad karena sudah 40 hari tidak didatangi malaikat. 40 hari Nabi Muhammad dalam keadaan tidak selesai, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan bingung. Betulkah saya ini Nabi? Betulkah saya ini Rasul? Tidak datang lagi, baru hanya 2 kali jumpa di dalam guanya dan juga di luar gua. Dalam guanya sebagai kita sebutkan Rasulullah ditangkap oleh malaikat Jibril. Di luar guanya sampai menunjukkan badan sebenar malaikat Jibril. 40 hari tidak datang. Maka Rasulullah berasa heran. Maka ayat ini diturunkan. Wahai Muhammad, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang gila. Engkau benar dengan orang gila, dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau bukan orang gila. Engkau orang sehat. Engkau orang waras binikmat itu. Jangan kamu pikir kamu gila. Jangan kamu pikir kamu tidak sehat. Tidak, kamu adalah orang yang waras tersebut. Dan juga wa innaka la ajrun ghairu. Engkau akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena apa? Tugasnya nanti. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan pahalanya akan mendapatkan banyak sekali pahala yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ghaira mamnun, ajran ghaira mamnun. Maka sesuai persiapan ini. Persiapan untuk tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan mendapatkan tugas yang luar biasa, membawa risalah yaitu Al-Quran. Ini sangat berat tugas itu, tugas berat itu. Sedangkan engkau selama ini adalah mempunyai akhlak yang mulia, khuluqun azim, mempunyai akhlak yang selama ini. Kenapa? Orang-orang Mekah memperakui bahwa Rasulullah adalah Al-Amin, yang boleh dipercaya. Akhlaknya adalah akhlak mulia. Sebagaimana dikatakan oleh istri baginda Khadijah, innaka latashalur rahim, la tahmilul kala. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Engkau selalu memberi makan orang-orang yang tidak makan. Engkau mencintai orang-orang yatim. Sesuatu yang baik. Makanya engkau jangan berasa risau. Engkau jangan berasa takut. Engkau adalah seorang yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul sebagaimana dikatakan oleh Jibril bahwa anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Nah, itulah tadabbur dari surah yang nomor 2. Yaitu surah yang nomor 2 yang diturunkan dengan nama surah Al-Qalam, yaitu pena. Selepas yang pertamanya Al-Iqra, bacalah, yaitu Al-Alaq, gumpalan darah, yang sekarang adalah Qalam. Yang juga berkaitan dengan tulisan. Yang mana dengan tulisan yang kamu baca, kamu tulis. Dengan demikian tamadun atau yang kamu baca tersebut tidak akan hilang, tidak akan terhapus, ya. Itulah kita boleh lihat tadabbur yang kita lihat dari surah Al-Qalam ini, surah Mekah, Mekah. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan
faedah dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la tuhsanan anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis sunnaih masjid Lambak, warzuqna ya Allah min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min as-sihhati atammaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.